Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mahaputra dan Mahaputri Sti Sriatul Jannah Pacet Mojokerto? Semoga kesehatan dan kesempatan berada dan menjadi milik kita. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua, kita lebih fokus kepada mata kuliah statistika ekonomi. Jadi, kita lebih berfokus kepada statistika ekonomi. Dan seperti biasanya, CPM yaitu capaian pembelajaran mahasiswa, diharapkan mahasiswa, Mahaputra maupun Mahaputri paham dan mampu satu dalam menjelaskan konsep dasar ilmu statistika. Dua, mahasiswa paham dan mampu menghitung dengan menggunakan alat bantu matematika sederhana. Dan yang ketiga, mahasiswa paham dan mampu menjelaskan metode pengumpulan data. Dan yang keempat, mahasiswa paham dan mampu menjelaskan teori sampling. Baik, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa ilmu statistika itu? Kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan satu pertanyaan. Apa ilmu statistika itu? Seringkali kita dihadapkan dalam sebuah pengambilan keputusan dari yang sangat sederhana ke yang sangat rumit. Pengambilan keputusan hendaknya didasarkan atas informasi-informasi yang kita terima dan disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Ketika kita menghadapi keputusan-keputusan yang lebih rumit, informasi dan norma saja mungkin kurang memadai. Diperlukan alat bantu lainnya. Nah, disinilah ilmu statistika dapat dipergunakan untuk menentukan keputusan mana yang terbaik di antara banyak pilihan keputusan berdasarkan data-data statistik. Dalam lingkup ekonomi, keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku ekonomi, bahkan pemerintah, sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang disajikan ke dalam angka-angka statistik. Untuk itulah, di negara manapun di seluruh dunia terdapat badan tertentu yang mengurusi data-data statistik. Nah, kalau di Indonesia, pasti Anda sudah sangat terbiasa mendengar Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS. Badan Pusat Statistik adalah lembaga resmi pemerintah non-kementerian. Jadi, Badan Pusat Statistik adalah lembaga resmi pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang tugas pokoknya adalah menyediakan data bagi pemerintah dan masyarakat umum. Data dapat dikumpulkan sendiri oleh BPS melalui sensus dan survei atau disebut dengan data primer, atau dapat pula berupa data-data sekunder yang didapatkan melalui instansi-instansi lain yang kemudian dipublikasikan oleh BPS. Hampir semua lembaga resmi pemerintah, bahkan perusahaan swasta, memiliki bagian tersendiri yang mengurusi masalah data. Apabila Anda masuk ke situs internet, lembaga-lembaga pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar
Anda akan menemukan jendela khusus yang berisi data-data yang terkait dengan institusi yang bersangkutan. Contoh, cobalah Anda memasuki situs internet kementerian-kementerian yang ada di Indonesia, kemudian periksalah apakah mereka memiliki jendela basis data. Jika Anda membaca dengan baik penjelasan di atas, tentunya Anda akan menemukan dua terminologi yang hampir sama, tetapi memiliki arti yang berbeda, yaitu statistika dan statistik. Adapun statistika menurut KBBI, tahu ya apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mengikuti KBBI akan ditemukan pengertian dari statistika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Itu pengertian yang pertama dari KBBI. Yang kedua, pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan kesimpulannya berdasarkan bukti yang berupa catatan bilangan atau angka-angka. Sementara itu, pengertian statistik sebagai berikut. 1. Catatan angka-angka atau bilangan, perangkaan. 2. Data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Itu semua adalah pengertian statistika menurut KBBI. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa statistik adalah hasil atau informasi berupa angka yang kita peroleh dari metode statistika yang kita lakukan dimulai dari mengumpulkan data, pemrosesan data, dan diakhiri dengan penginterpretasian hasil dan penarikan kesimpulan. Berikut ini akan disajikan konsep-konsep dasar yang harus Anda pelajari sebelum mempelajari mata kuliah ini lebih jauh lagi. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut akan membantu Anda menguasai mata kuliah ini lebih jauh. Kita akan memasuki sub pelajaran kali ini, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang mana ilmu statistika dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Pada awal-awal perkembangan ilmu statistika, statistika hanya digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena dan menyimpulkannya ke dalam angka-angka. Inilah yang sekarang kita kenal sebagai statistika deskriptif. Statistika deskriptif inilah yang terumum yang kita jumpai dan digunakan tidak hanya untuk kepentingan ilmiah, tetapi juga pada tulisan-tulisan jurnalistik yang biasanya terdapat di koran atau di majalah. Penggambaran terumum dari statistika deskriptif ini dapat Anda lihat dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik yang sering digunakan sebagai pendukung suatu pendapat atau opini yang diutarakan. Contoh, Anda bacalah koran atau majalah yang ada di sekitar Anda. Bisakah Anda temukan suatu tulisan yang menggunakan data dalam bentuk tabel, gambar, atau grafik? Coba kalian lakukan
sesuai dengan yang Bapak perintahkan. Baiklah, kita akan memasuki definisi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang berisi metode-metode penyampaian data dan kemudian menyimpulkannya sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Statistik deskriptif tidak bisa digunakan untuk memperkirakan atau menyimpulkan hal-hal yang mungkin terjadi di luar jangkauan data yang kita analisis. Selain menggunakan penggambaran dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar, beberapa perhitungan yang terumum digunakan dalam statistika deskriptif adalah nilai tendensi sentral dan nilai simpangan. Kedua nilai ini akan kita pelajari pada bab berikutnya. Ada kalanya menggambarkan data secara keseluruhan dengan menggunakan statistika deskriptif sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan, khususnya untuk data-data yang lingkupnya sangat besar, misalnya satu negara. Contoh, apabila kita ingin mengetahui tinggi badan siswa kelas 9 di Indonesia, akan sangat sulit dan memakan waktu apabila kita harus mendata tinggi badan semua siswa kelas 9 yang ada di Indonesia. Maka dari itu, yang kita lakukan adalah menggunakan sampel beberapa ratus siswa kelas 9. Kemudian, statistika inferensial memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan populasi hanya dengan menggunakan sampel yang kita tentukan. Teknik pengambilan sampel sangat umum digunakan dalam statistika dan akan dibahas pada bagian lain dari mata kuliah ini. Statistika inferensial dapat kita andalkan dalam pengambilan keputusan walaupun kita tetap harus memperhitungkan kesalahan atau error yang muncul dari teknik ini. Error ini biasanya dinyatakan dalam persentase. Jadi, statistika inferensial adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau bahkan memperkirakan keseluruhan populasi hanya dengan menggunakan informasi yang diambil dari sampel. Yang ketiga yaitu data. Setelah mempelajari penjelasan di bagian A di atas tadi, Anda, mahasiswa, mahaputra maupun mahaputri, tentu sudah mengerti perbedaan antara statistika dan statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik lebih kita kenal dengan istilah data. Oke, statistik lebih kita kenal dengan istilah data. Walaupun sebenarnya ada perbedaan antara data dan statistik. Perbedaan yang sangat mendasar adalah data tidak harus berupa angka, sedangkan statistik sesuai dengan pengertian di bagian terdahulu adalah selalu berbentuk angka. Contoh, dapatkah Anda menyebutkan contoh data yang tidak berbentuk angka? Oke, coba perhatikan KTP Anda. Pada setiap barisnya terdapat data-data kependudukan Anda yang tidak semua berisi angka. Anda akan menemukan nama, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan yang semuanya berupa data tetapi tidak berbentuk angka. Sudah paham ya? Untuk lebih memperdalam ilmu yang kita pelajari, data dibagi menjadi dua. Ada data primer dan ada data sekunder. Akan tetapi, untuk memudahkan, setelah bagian ini, kita akan menggunakan istilah data untuk menggantikan istilah statistik. Sepakat ya? Data sesuai dengan cara diperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu data primer dan data sekunder. Ingat, data sesuai dengan cara diperolehnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apabila Anda telah membaca dengan baik bagian A di atas, Anda akan mengetahui perbedaan keduanya. Contoh, bacalah kembali penjelasan di bagian A di atas itu, kemudian sebutkan perbedaan antara data primer dan data sekunder. Benar. Jawaban Anda benar. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh si pelapor data dari sumber aslinya. Data yang dikumpulkan dilaporkan sesuai dengan aslinya dan tidak mengalami proses perhitungan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data primer, diantaranya melalui observasi, eksperimen, survei, dan sensus. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain yang telah mengalami pemrosesan dan perhitungan. Ada banyak sumber yang bisa kita rujuk untuk menemukan data sekunder. Contohnya adalah statistik yang dipublikasikan oleh BPS, laporan keuangan perusahaan-perusahaan, data-data yang disajikan di koran atau majalah, data-data yang terdapat pada laman internet, suatu organisasi, dan sebagainya. Kemudian, data sesuai dengan bentuknya. Yang tadi adalah data sesuai cara memperolehnya, sekarang adalah data yang sesuai dengan bentuknya. Data dapat kita bedakan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Jadi, data sesuai dengan bentuknya dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Cara termudah dan terumum yang dilakukan untuk membedakan data kuantitatif dan data kualitatif adalah melihat bentuk datanya. Yang pertama, data kuantitatif adalah data berbentuk angka atau yang dapat diangkakan. Contoh data kuantitatif adalah jarak, umur, harga, tinggi badan, dan sebagainya. Sementara itu, data kualitatif adalah data yang berbentuk uraian atau yang berbentuk selain angka. Contohnya, kalau di identitas KTP, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, domisili, status pernikahan. Kalau di luar itu ada warna kulit, etnis, dan sebagainya. Jadi, definisi di atas berlaku umum, walaupun pada kasus-kasus tertentu tidak harus demikian. Misalnya, dalam beberapa kasus, kita menemukan data yang berbentuk angka, tetapi sebenarnya adalah data kualitatif. Misalnya apa? Kode pos. Ya. Kode pos itu angka, tapi kualitatif. Kode pos berisi serangkaian angka. Kalau di Indonesia nih, terdiri dari 4 angka atau 5 angka, ya toh. Tetapi sama sekali tidak merujuk kepada kuantitas atau kuantitatif, tetapi merujuk kepada lokasi. Contoh lain dari bentuk data kualitatif yang berbentuk angka adalah kode barang yang tertera di kemasan barang. Biasanya dalam bentuk kode barang atau sering kita dengar dengan sebutan barcode ya. Contoh, bisakah Anda menjelaskan alasan mengapa kode barang atau barcode tadi merupakan data kualitatif? Dalam prakteknya, untuk menyederhanakan penyimpangan data kualitatif biasanya disimpan dalam bentuk kode atau angka yang menunjukkan kategori. Misalnya, untuk kategori jenis kelamin, biasanya dinyatakan dengan angka 0 untuk laki-laki dan 1, angka 1 untuk perempuan. Dalam hal ini, angka 0 dan angka 1 tidak berarti nilai, hanya menunjukkan kategori. Dalam penggunaan kata kualitatif, dalam penggunaan data kualitatif,
Hal yang biasanya kita amati adalah beberapa jumlah atau proporsi untuk setiap kategorinya. Misalnya, beberapa orang responden yang berjenis kelamin laki-laki diberi kode angka 0, dan beberapa orang yang berjenis kelamin perempuan diberi kode angka 1. Atau berapa persen responden yang berjenis kelamin laki-laki dan berapa persen yang berjenis kelamin perempuan. Baik, anak-anakku, kita akan masuk kepada contoh data kualitatif dan kuantitatif. Pada data kuantitatif, hal yang ingin kita amati adalah nilai dari variabel tersebut. Bagaimana nilai tendensi pusatnya, bagaimana sebarannya, dan sebagainya. Data kuantitatif sangat umum digunakan dalam penelitian-penelitian bidang eksakta. Untuk bidang non-eksakta, data kuantitatif biasanya lazim digunakan dalam penelitian-penelitian bidang ekonomi. Mata kuliah ini secara keseluruhan akan membahas penggunaan statistika dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali membaca atau menyaksikan bagaimana statistika digunakan dalam bidang ekonomi. Misalnya, dalam penggambaran indikator-indikator ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, fluktuasi nilai tukar, indeks harga saham, dan sebagainya. Contoh-contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari banyak contoh penggunaan statistika dalam bidang ekonomi. Sementara itu, data kualitatif sangat umum digunakan dalam penelitian-penelitian yang berhubungan dengan ilmu sosial atau humaniora. Misalnya bidang sosiologi, antropologi, hukum, ilmu sejarah, ilmu bahasa, dan sebagainya. Walaupun dalam beberapa kasus data kualitatif juga digunakan dalam bidang-bidang eksakta. Data kuantitatif dapat dibagi menjadi dua. Ingat, data kuantitatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang berbentuk angka bulat bukan pecahan, yang merupakan hasil hitung, sedangkan data kontinu adalah data yang memiliki nilai terus-menerus dapat berbentuk pecahan, yang merupakan hasil ukur. Apabila kita gambarkan dalam sebuah bagan, urutan-urutannya seperti tampak pada bagan berikut ini. Baiklah anak-anakku, untuk memperjelas, perhatikan contoh berikut ini. Lihat, ada gambar di samping itu. Perhatikan, ada gambar kucing dan juga ada gambar bebek. Pertanyaannya, data apa yang bisa Anda temukan sesuai dengan data kualitatif, kuantitatif berbentuk diskrit dan kontinu? Ya. Tolong jawabannya. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Oke, betul. Jadi ada data kualitatif yang tampak di situ, ada nama hewan, ada nama kucing, ya, ada nama bebek, ya. Terus cara berkembang biak hewan di sebelah kiri yaitu melahirkan. Kucing itu loh, melahirkan. Cara berkembang biak yang sebelah kanannya itu bebek yaitu bertelur, gitu, dan sebagainya. Bisakah Anda menyebutkan kriteria kualitatif yang lain dari kucing dan bebek? Dipersilahkan. Terus, yang kuantitatif dari data diskrit misalnya. Jumlah bebeknya ada berapa? Ada 2. Jumlah kucingnya ada 1. Ya. Jumlah kaki kucingnya ada 4. Jumlah kaki bebeknya ada 2. Dan seterusnya. Kemudian yang kontinu, yang kuantitatif kontinu, misalnya berat kucing 3,5 kg. Itu contoh ya. Sedangkan beratnya bebek 1,5 kg. Jadi ada pecahannya di situ ya. Dan begitu seterusnya. Semoga kalian lebih paham
dengan contoh-contoh yang telah diutarakan ini. Baiklah anak-anakku, kita sudah berada pada akhir sesi. Terima kasih atas perhatiannya dan sukses untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita berdoa kafaratul majelis, semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.